Untuk edisi kebersamaan kita hari ini Senin 3 Oktober 2022. Masih bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda, dan untuk saat ini sampai pukul 10 saya akan temani Anda dalam dialog interaktif Lintas Makassar pagi ini. Dan seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan terkait apa yang menjadi kejadian ya pada 1 Oktober kemarin, menjadi duka sepak bola Indonesia di tahun ini ya, di mana di laga Persebaya Arema FC dalam liga terjadinya rusuh dari supporter, dan juga mengakibatkan kurang lebih yang tercatat sampai data resminya 125 orang meninggal dunia. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas ya, duka sepak bola Indonesia di ruang dengar Anda. Sedari pagi juga kita sudah memberikan komentar ataupun opini dari pendengar-pendengar kita yang sangat menyayangkan juga terjadinya hal ini dan semua pihak bola. Dan tentunya ini menjadi sebuah pukulan telak lagi untuk persepak bolaan Indonesia setelah bangkit begitu ya, untuk bersiap terbang ke lagi ya, persepak bolaan kita ke dunia internasional begitu ya. Kemudian datang lagi musibah yang terjadi di Malang ini. Nah, duka sepak bola Indonesia ini kita akan bahas dengan narasumber-narasumber kita ya pagi ini yang sudah bersama kita di Lintas Makassar pagi ini. Baik, yang pertama saya akan berbicara dengan narasumber kita Pak Ahmadi Jafri. Beliau adalah Asprof PSSI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmadi. Iya, selamat pagi Pak. Iya. Apa kabar ini Pak Ahmadi? Alhamdulillah, cuma rasanya ini lagi Pak dengan adanya tragedi yang terjadi di Kanjuruhan Malang tanggal 1 Oktober. Baik, ini tentunya kita semua lagi berduka. Ya, terima kasih waktunya sebelumnya Pak Ahmadi bersama saya Arfan di Lintas Makassar pagi ini. Kita berbincang soal duka sepak bola Indonesia atas peristiwa ini. Nah, sebagai Asprov PSSI Sulsel ya. Nah, saya ingin ke Pak Ahmadi dulu nih. Ya. Ya, saya mau dengar dulu nih komentarnya Pak Ahmadi. Sudut pandangnya dengan apa yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Jadi ini adalah tragedi, tentu sama-sama kita ketahui, mungkin pasti diingat apa terjadi di Kanjuruhan Malang tanggal 1 Oktober kemarin. Ya, jadi kami sangat berduka dengan kejadian ini, tetapi kami juga harus menunggu daripada investigasi sementara dilakukan oleh Bapak Ketua Umum bersama dengan staf. Yang Pak barangkali untuk sementara itu. Jadi atas kejadian ini kemarin Pak Ahmadi Japri ataupun mungkin seluruh penggiat sepak bola dalam hal ini prihatin dan menunggu begitu Pak ya, bagaimana hasil ini? Sama-sama kita menunggu Pak. Makanya kami himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pecinta sepak kita ya. Mari bersabar Pak, mudah-mudahan apa yang terjadi di Kanjuruhan ini tidak berdampak pada persepak bolaan kita di Indonesia maupun kejutan Piala Dunia dan tim nasional Indonesia yang ada di beberapa kancah yang akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan. Mungkin demikian begitu Pak untuk sementara. Nah, sementara menunggu ya, mungkin dari bocoran PSSI akan melakukan apa? Sementara kan sudah ada statement pertama dari Ketua PSSI bahwa untuk sementara ini keputusan yang diambil adalah menghentikan dulu liga ini dalam sepekan. Ya. Iya betul Pak, jadi disampaikan oleh Bapak Presiden, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI untuk hormati daripada rekan-rekan kita yang korban, maka Umum PSSI kemudian Bapak Presiden yaitu Bapak Joko Widodo kan sampai batas waktu yang menentukan. Tapi Ketua Umum PSSI kan selama 1 pekan.
Tapi itu pun kita lihat ke depan bagaimana kerja dari tim investigasi yang sementara bekerja di bidang. Jadi sama-sama kita perlu mudah-mudahan dengan kejadian yang ada di Malang itu tidak berdampak kepada pertandingan ataupun peran sepak bola kita di Indonesia. Coba. Jadi semua dari rangkaian organisasi PSSI ini lagi sejenak ini menanti begitu Pak ya hasil penyelidikan atau investigasi yang dilakukan dalam sepekan ini. Tapi kan diwacanakan ini bergulir begitu banyak informasi bahwa tanda-tanda bahwa akan ada sanksi juga nih ya. Nah, ini berdampak besar dari rivalitas menjadi dampak ke dunia persepak bolaan. Kalau Pak Ahmadi Japri juga pasti akan lagi deg-deg share gitu Pak ya untuk menantikan hasil ini Pak ya. Iya, jadi benar-benar hari ini saya mulai kemarin Pak lemas sebenarnya. Lemas karena saya memikirkan kita pasti mereka akan terganggu jadwal latihan, terganggu melaksanakan pertandingan, kemudian pedagang-pedagang mungkin berada di stadion, berada di hotel, mungkin mereka juga akan berdampak Pak. Mudah-mudahan mari kita sama-sama berdoa. Ya kalau itu disanksi penonton lah, jangan sampai sepak bola kita rugi. Terutama di depan mata ada laksanakan kejuaraan 20 Piala Dunia. Mudah-mudahan saya berdampak ke sana sehingga akan mengukir sejarah bahwa Indonesia pernah melaksanakan kejuaraan Piala Dunia sekalipun itu kelasnya U20 Pak. Nah, juga dikatakan ini bahwa ya mau tidak mau ini harus dihadapi selain melakukan investigasi perbaikan di segala aspek termasuk dari berbagai pihak ya. Ini ada beberapa sanksi begitu yang kemungkinan ya hari ini mungkin akan ada sanksi dilakukan oleh FIFA ya. Ada begitu berat sanksinya nanti. Nah kalau ini terjadi, nah mungkin seperti kekhawatiran Pak Ahmadi tadi, begitu banyak sektor yang akan merasakan dampaknya yang sangat luas. Apalagi jangan sampai ujuk-ujuk nanti liga ini akan diberhentikan di tengah jalan begitu bahkan ya. Klub-klub mau tidak mau pasrah saja nih menunggu keputusan. Gimana dengan pembinaan sepak bola juga nih yang dilakukan oleh Aspro PSSI Sulsel ya Pak? Iya. Ya, halo Pak Ahmad. Ya, itulah saya katakan. Mudah-mudahan itu hanya merupakan suatu kekhawatiran kami bagi pengurus PSSI. Yang mudahan itulah yang saya katakan tadi. Jika ini berdampak kepada sanksi, yang mudahan sanksinya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Karena kenapa itulah yang katakan tadi, terlalu banyak orang yang terganggu dengan tidak bergulirnya sepak bola yang ada kita lakukan ini. Ya mudah-mudahan saja FIFA juga ambil satu kesimpulan. Karena kenapa? Apa yang terjadi di Malang itu kerusuhan supporter sebenarnya. Supporter Persebaya itu memang sudah dilarang untuk datang di Malang pada hari itu. Jadi ini adalah merupakan musyawarah. Jadi jangan sampai kita politik bahwa ini adalah kerusuhan supporter. Tidak ada kerusuhan supporter. Ini hanya merupakan suatu tragedi yang dimana kita akan pernah membayangkan akan terjadi seperti itu. Adapun yang kita tunggu pada sanksi dari FIFA, mudah-mudahan kalau memang akan ada sanksi, tetapi mudah-mudahan tidak berdampak luas untuk persepak bolaan Indonesia sini. Baik. Nah, kalaupun juga dari sembari menanti FIFA begitu ya, sanksi FIFA. Nah, ini PSSI sendiri kan udah melarang juga nih mengeluarkan sanksi kepada Arema FC sendiri ya. Untuk kalaupun liga ini akan berjalan sampai akhir, tidak ada pertandingan di home ya, di kandang, dan akan berlangsung terus nih. Nah, kira-kira cukup
Statement ini cukup kuatkah untuk dilanjutkan atau mungkin akan ada perubahan lagi nih? Ya itulah yang saya katakan tadi bahwa mudah-mudahan ini sanksi ini seberat apa yang kita bayangkan. Oke, kita kalau yang mungkin kita melanjutkan daripada kondisi Liga 1 ini, kan berdampak Liga 1 sebenarnya. Iya. Ya mudah-mudahan tambah penuh saja barangkali sampai masa Liga 1 di bulan Maret tahun 2023 nanti. Ya mudah-mudahan tampak peluang, jadi tidak bisa dihadiri lagi oleh penonton. Kemudian ya mungkin sanksi-sanksi lain yang tidak terlalu memberatkan, karena kenapa? Itulah banyaknya orang yang berkumpul di dalam PSSI itu. Banyak yang mencari pekerjaan di sana, pemain juga mencari pekerjaan di sana, pelatih juga seperti itu, wasit juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian ini tidak terlalu memberatkan masyarakat Indonesia khususnya pecinta bola, sehingga agar anak-anak kita eksis tetap bersemangat untuk melaksanakan pertandingan-pertandingan yang mungkin dia akan melaksanakan. Demikian Pak itu. Ya, banyak aspek ya, banyak hal. Namun yang di depan mata seperti yang Pak Ahmadi tadi ungkapkan, Indonesia saat ini nanti atau beberapa waktu ke depan ini akan menjadi tuan rumah begitu ya. Mudah-mudahan ini akan banyak kemungkinan hal yang bisa terjadi ya. Apakah itu nanti bakal dibatalkan atau gimana, dan juga sanksi-sanksi lainnya. Sementara masyarakat Indonesia saat ini sedang merasakan begitu ya. Sang Garuda timnas yang lagi on fire ya. Pembinaan timnas kita ini sudah terlihat hasilnya, sudah menjadi tim yang diperhitungkan di Asia, dunia internasional. Dengan adanya kejadian ini tentunya langkah yang tepat ya yang dilakukan oleh PSSI ini sangat dinanti-nanti, bagaimana menyelamatkan dunia persepak bolaan dan masa depan bola Indonesia ini, Pak Ahmadi. Iya, itulah saya katakan tadi Pak, ya selalu saya berharap, selalu saya optimis ya bahwa mudah-mudahan saja ini merupakan suatu musibah, merupakan cobaan kita. Mari kita sama-sama berbenah mungkin, terutama PSSI, terutama LIB, tetap pelaksanaan prosedur yang sudah ditentukan dalam suatu pertandingan. Jadi itulah optimis saya, mudah-mudahan janganlah sampai bola kita dihentikan karena terlalu banyak orang yang terganggu di dalamnya. Karena ini adalah merupakan musibah, itu juga ya tidak akan luput daripada sanksi. Mudah-mudahan sanksinya itu tidak seberat apa yang kita bayangkan. Sekarang ini kan lagi di media sosial. Yeah. Kita akan disangsi FIFA 8 tahun, dan dibatalkan Piala Dunia 2023 U20, kemudian timnas kita tidak bermain di Piala Asia, kemudian kualifikasi dan sebagainya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Mudah-mudahan FIFA juga bisa memahami bahwa ya, namanya sesuatu peristiwa itu kan tidak mungkin kita akan sengaja. Tetapi tentu akan ada sanksi. Tapi mudah-mudahan sanksi itu tidak membuat persepak bola terus berhenti. Seperti yang kita katakan tadi, kita ini lagi menjanjikan, lagi bagusnya, lagi banyaknya rekan kita supporter yang turun menyaksikan diri. Yang mudah-mudahan ini tidak berdampak, Pak. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan PSSI tim nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya, Pak. Nah, kalau untuk biasanya nih, atau mungkin dalam bocoran di lingkup organisasi PSSI sendiri ini, Pak, akan komunikasi dengan FIFA sudah dijadwalkan atau menanti waktu kontak dengan FIFA nih? Jadi begini sebenarnya. Jadi tanggal 1 malam itu sesuai dengan pengarahan dari para sekjen PSSI, mereka langsung menelpon untuk turut berduka cita. Jadi kami mengambil sampel ini dari apa yang dipegang oleh Pak Sekjen PSSI. Yeah. Mereka dari AFC juga sudah menelpon ke PSSI tentang berduka cita apa yang terjadi di Indonesia. Tapi tentu mereka juga kan ada tim investigasi akan melihat kenapa ini bisa terjadi seperti ini.
Ya, itulah yang saya katakan, yang mudah-mudahan Artinya dengan akan ada apa yang artinya akan ada kesempatan bagi PSSI untuk mengemukakan alasan dulu ya, atau mengemukakan apa yang terjadi ini di depan iya, FIFA, bukan kayaknya bukan bisa juga ujuk-ujuk langsung menanti sanksi kenapa? begitu ya. Hmm. Iya, karena begini, tentu sanksi ini kan akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Iya, PSSI. iya. Sama halnya begini, sebelum pertandingan dimulai, antara Pampa dengan pihak keamanan itu kan sudah memilih waktu untuk diundur ke sore. Iya. Karena kita tahu bahwa big match antara Arema dengan Persebaya ini big match yang memang Rivalitas saya khawatirkan. sangat kecil ya. Makanya Pampel pada satu apa semata karena mengkhawatirkan jangan sampai ada supporter Surabaya bergesekan dengan supporter Aremania itu. Apa yang dilakukan oleh PSSI itu sudah memikirkan dampak apa yang akan terjadi. Ternyata kuasa yang maha kuasa lebih kuat daripada apa yang kita pikirkan. Barangkali, Pak. Nah, mungkin dan ini menjadi sejarah juga nih ya, korban terbanyak di dunia nih ya, apa yang terjadi. Iya. Dan ini menjadi sorotan memang. Jadi ini memang sontak menjadi duka bagi kita semua. Berbenah itu yang harus dilakukan oleh semua pihak, dan ini menjadi PR besar lagi nih di tengah keeuforiaan kita. Dan kedepannya kita berharap seperti harapannya Pak Ahmadi juga nih dan PSSI bahwa tidak ada sanksi yang ini yang memberatkan. Kalaupun memberatkan tidak terlalu membunuh ya. Harapan tidak membunuh timnas ataupun mungkin aura sepak bola Indonesia nih ke depannya. Kan kita pernah juga sanksi nih ya, baru Iya. kita pernah sudah merasakan sanksi bagaimana sepak bola gajah yang pernah terjadi, itu sangat berat, menanti perkembangan sepak bola kita harus dimulai dari nol lagi. Jangan sampai itu terjadi. Dan mungkin di sesi ini Pak Ahmadi, apa yang Anda ingin sampaikan kepada seluruh pecinta bola masyarakat Sulawesi Selatan dimanapun berada yang senantiasa juga mensupport begitu. Kerugian dari manajemen juga sudah dikatakan bahwa ini memang adalah risiko dalam bisnis olahraga khususnya sepak bola. Bagaimana dari sudut Pak Ahmadi sebagai PSSI Sulsel ini menyampaikan kepada masyarakat pecinta bola di kesempatan pagi hari ini? Iya Pak, ya itulah harapan saya. Saya katakan tadi itu adalah mudah-mudahan kita berdampak luas kepada sepak bola kita, terutama rekan kita bahwa di Sulawesi Selatan ini ada dengan pelatih yang energik, kemudian pemain asing yang memang berkas, ditambah pemain-pemain muda kita bisa banggakan. Tentu ini sampai terhenti di 1 Oktober ini. Mudah-mudahan masih sekalipun kita mungkin bisa di televisi, tapi tetap kita bangga bahwa kita adalah masyarakat Sulawesi Selatan, adalah kebanggaan kita adalah SM Makassar. Itulah harapan saya ke PSSI, mudah-mudahan ini tidak berdampak pada persepak bolaan kita. Masih banyak tunas-tunas muda kita yang harus bermain bola, bukan karena kejadian Malang itu harus kita hentikan, harus kita bunuh. Masih banyak yang harus kita lakukan. Peristiwa Malang dijadikan suatu pengalaman membunuh karakter daripada anak-anak kita yang ingin berkembang. Bapak, saya sampaikan bahwa lagi itu akan dilaksanakan EVA 20. Mana tunas-tunas muda kita akan bermain. Kalau bila ini dihentikan, aduh kasihan mereka ya. Dia tidak bisa cek kemampuannya di tangan, tidak bisa kita melihat skillnya yang mungkin menggantikan masyarakat Sulawesi Selatan. Tapi SM tahun ini bisa juara dan kemudian bisa melahirkan tim-tim, bisa melahirkan pemain-pemain yang mungkin akan membanggakan kita semua. Sekali merupakan adalah kita tahu keluarganya dari mana, tapi itu adalah saudara kita yang memang adalah orang Sulawesi Selatan, Pak. Baik. Mudah-mudahan seperti itu, dan kita masih menantikan ya bagaimana dalam suasana duka sepak bola Indonesia ini kita harus tetap punya optimisme ya, akan ada hari yang baik setelah hari yang kelabu ini bagi dunia persepak bolaan Indonesia, dan tentunya
kembali ke semua pihak untuk berintrospeksi ya apa yang harus dibenahi. Mudah-mudahan kita masih menanti updatean bagaimana perkembangan selama sepekan ini, upaya dari PSSI dan juga nanti hal-hal lainnya terkait insiden sepak bola di Kanjuruhan ini. Baik, terima kasih Pak Ahmadi Jafri untuk waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua masyarakat Indonesia, Sulawesi Selatan, pecinta bola semakin dewasa ke depannya, bagaimana kita rival di lapangan tapi di luar kita semuanya bersaudara dan juga tetap menjunjung keselamatan begitu ya untuk mendukung sepak bola Indonesia ke depannya. Terima kasih Pak Ahmadi Jafri. Ya Mas, sama-sama Iya. Pak. Sama-sama Pak. Baik, di lain waktu mungkin kita akan berbincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian perbincangan kita dengan Pak Ahmadi Jafri, Aspro PSSI Sulawesi Selatan terkait duka sepak bola Indonesia. Dan saya akan lanjut nanti dengan informasi yang akan kita gali dengan narasumber-narasumber kita lainnya, masih di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Saya akan kembali setelah yang berikut. Kadang ku kesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbananku. Selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi kan mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbananku. Selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi kan mikirin kamu. Tiap pagi malam ku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar kau tahu isi hatiku. Semua perjuanganku tertuju padamu.
Berawal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba. Bekas kekasih lama yang hilang, satu dari kekasih yang terbaik. No. Oh, oh, no. Mungkin waktu yang ku persalahkan, mungkin saja keadaan yang salah. Terpikir hati untuk berdua, tapi nurani tak bisa mendua. Ku hanya bisa membagi kisah-kisah lama. Ku hanya bisa membagi cerita nostalgia. Oh, cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan. Karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Ku bisa saja putuskan dia, ku bisa menyakiti seorang manusia. Ku hanya bisa membagi kisah-kisah lama. Ku hanya bisa membagi cerita nostalgia. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan. Karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan. Karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini. Oh, bukannya bisa membagi, oh, kisah-kisah lama. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan. Karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Cuma itu yang ku berikan, cuma itu yang ku bisa persembahkan. Karena aku ada yang punya, tapi separuh hati ini untukmu. Awal dari Facebook baruku, kau datang dengan cara tiba-tiba. Oh, no. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih pendengar, kita lanjut menyapa Anda masih dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini, Senin 3 Oktober 2022. Bersama saya Arfan Yusri dan kita masih antarkan topik kita duka sepak bola Indonesia. Kalau tadi kita sudah bersama Pak Ahmadi Jafri, asisten provinsi Asprof ya, dari PSSI Sulawesi Selatan, sudah penuh harapan bagaimana PSSI sementara juga lagi melakukan berbagai hal ya terkait insiden di Kanjuruhan Malang. Nah, melihat hal tersebut kita juga akan lanjut berbincang dengan narasumber saya yang kedua. Kali ini bersama Panglima Kelompok Supporter PSM Makassar, Daeng Uki ya, Daeng Uki Nugraha yang akan bersama kita juga pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Daeng Uki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Iya, Ewako. Baik, Daeng Uki, terima kasih waktunya pagi ini bersama kami di RRI Makassar. Nah, ini yang menjadi perbincangan kita di edisi hari ini, yaitu duka sepak bola Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia berduka kejadian 1 Oktober kemarin ya, apa yang terjadi di Kanjuruhan Malang ini memukul kita semua ya, khususnya para pecinta bola dan juga para supporter. Tentunya semua yang senang dengan bola, yang penuh harapan dengan persepak bola Indonesia ke depannya ini terpukul semua. Nah, melihat dari hal tersebut, mungkin Daeng Uki selaku orang yang selalu nih mensupport PSM Makassar kita ke depannya, itu dimanapun bertanding ini Daeng Uki, dan juga banyak beban Daeng Uki selaku Panglima mungkin ya, untuk kepada supporter, bagaimana memberikan supportnya kepada PSM Makassar tapi dalam bentuk yang positif terus gitu ya. Nah, melihat kejadian kemarin seperti apa nih Daeng Uki mengomentarinya, apa yang terjadi di Malang kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya atas nama pribadi dan keluarga besar supporter PSM Makassar mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat saudara-saudara kita Aremania dan Aremanita yang menjadi korban kemarin di Kanjuruhan Malang. Soalnya kita mau bilang kerusuhan, kita mau bilang kecelakaan, kita mau bilang musibah, ya. Tentu semua publik, ya bukan cuma di Indonesia, bahkan di dunia, ya kaget dan kita tidak pernah menyangka akan terjadi hal seperti ini. Dan itulah musibah, itulah ajal, tidak ada yang bisa menolak, dan kita tidak tahu di mana ajal kita nanti. Itulah yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang berpamitan dengan keluarganya, yang berpamitan dengan orang tuanya untuk pergi mendukung tim kebanggaannya, nonton pertandingan tim kebanggaannya. Ya, namun takdir berkata lain, tragedi itu terjadi dan merenggut ratusan nyawa saudara-saudara kita di Kanjuruhan kemarin malam ya, 2 hari yang lalu. Tentu ini sangat kita sesalkan, tentu hal ini sangat kita sayangkan, kejadian seperti ini, dan tentunya kita semua berharap ini adalah kejadian yang terakhir. Yang terakhir, sekali lagi saya bilang, mudah-mudahan ini yang menjadi yang terakhir kejadian ini terjadi di dunia sepak bola kita, seperti itu. Baik. Nah, kemudian menyusul kejadian tersebut, PSSI atau mungkin instruksi Presiden Pak Jokowi untuk meliburkan ataupun menghentikan dulu sementara Liga 1, dan PSSI mengambil keputusan sepekan ini diliburkan begitu ya, sampai nanti melihat ke depannya, kondisi ke depannya. Nah, PSM Makassar sebagai pelaku sepak bola juga di Indonesia, sebagai tim kebanggaan kita yang berlaga di Liga 1 ini, yang lagi on fire ya, lagi bagus-bagusnya menatap Liga tahun ini, tentunya juga kena dampak. Bukan hanya PSM juga, tapi tim-tim lainnya. Nah, sebagai kecintaan
kita semua warga Sulawesi Selatan ya kepada PSM Makassar. Deng Uki berharapnya ke depan seperti apa nih? Jangan sampai nih begitu banyak berseliweran informasi akan sanksi dan sebagainya yang bisa didapatkan. Bisa saja terhadap liga ini akan berhenti atau gimana gitu. Ya. Jadi begini, seperti saya bilang tadi, tentunya kita sangat sayangkan, kita sangat sesalkan kejadian seperti ini, kejadian ini terjadi di sepak bola kita, di mana bukan cuma PSM ya, semua tim-tim yang berlaga di Liga 1 ini semua seperti lagi on fire ya. Terutama tim kita PSM Makassar yang lagi bagus-bagusnya, juga tidak kalah hebatnya lagi timnas kita ya, yang sekarang juga lagi bagus-bagusnya, lagi on fire juga. Tapi kita kesampingkan dulu ego kita semuanya. Ya, ini bukan kita lagi bicara soal sepak bola, ini kita bicara soal kemanusiaan, soal nyawa. Ya, mungkin di sini kedewasaan kita sebagai supporter kembali diuji untuk yang kesekian kalinya, apalagi kita di Makassar. Ini untuk kesekian kalinya kedewasaan kita diuji. Tidak punya stadion, harus berlaga di Parepare, itu bagian dari ujian kedewasaan kita sebagai supporter PSM. Nah, terlepas dari itu juga, ya kita berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi, menjadi bahan pelajaran buat kita semua. Ya, terutama saya pribadi dan mungkin teman-teman supporter PSM lainnya, bagaimana kita lebih bersikap dewasa lagi dalam menyaksikan sebuah pertandingan. Ya, sekarang kita sudah bisa tahu dari sini dengan kejadian kita harus belajar bahwa kita harus tahu batas-batas kita sebagai supporter. Mohon maaf, mungkin kalau tidak ada yang sepaham dengan saya, mohon maaf. Ini dari saya pribadi, bahwa kita harus paham betul sekarang arti sebuah loyalitas, arti sebuah fanatisme. Yang mana sih batas-batas fanatisme itu, loyalitas itu. Nah, sekarang kita harus tahu tindakan-tindakan kita sebagai seorang supporter, mana yang akan merugikan tim kita itu sendiri, mana yang membahayakan kita, PSSI dan Badan Liga bisa lebih profesional lagi ke depannya. Juga begitu dengan panitia pelaksana serta pihak keamanan, ya, supaya bisa ke depannya lebih bersinergi lagi, lebih komunitif lagi, komunikasi tetap jalan dengan teman-teman supporter. Bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh panitia pelaksana, pihak yang seperti itu. Tapi yang namanya manusia banyak, bisa saja, ya, seperti saya bilang ke teman-teman, ini bisa kedewasaan kita sekarang menyikapi dalam menyaksikan sebuah pertandingan. Apakah kita sudah siap untuk kalah, apakah kita sudah siap untuk menang. Nah, disitulah mungkin saya bilang dari awal, kedewasaan kita sebagai supporter itu harus betul-betul ada, dan kita harus betul-betul lebih dewasa lagi menyikapi hal-hal seperti ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa sekarang, saya bilang tadi, sekarang tim-tim peserta Liga 1 itu lebih kompetitif, lebih siap semua. Jadi persaingan baik di papan bawah, di papan tengah, papan atas itu semakin seru. Kalau dulu memang mungkin cuma ada 5 nama besar yang selalu lemah, sekarang itu bisa memberikan kejutan-kejutan. Dan mungkin yang seperti inilah yang sebahagian teman-teman belum siap terima. Kok kita bisa kalah dari tim ini? Kenapa kita bisa kalah dari tim ini? Ya, mungkin seperti yang saya bilang dari awal, disinilah mungkin kedewasaan kita sebagai supporter itu harus kita tunjukkan, harus lebih dewasa lagi, seperti itu. Ya, mungkin kalau saya bisa runut, mungkin PSM pun kadang naik, kadang turun begitu, Deng Uki ya. Apa yang dirasakan Liga tahun lalu sampai harus terancam degradasi pun ya, itu harus dilalui gitu, seperti itu. Tapi supporter pun jejaknya Pak Deng Uki nih ya, selama ini bersama PSM dan supporter PSM, ada perubahan nggak nih memang dari karakter supporter, dan memang apa yang harus di apa ya, selalu mungkin Deng Uki elu-elukan begitu ya, bukan hanya penuh semangat untuk mensupport PSM setiap kali bertanding, tetapi arahan-arahan apa nih yang biasanya
Denguki lakukan kepada para supporter yang hadir di stadion untuk memberikan support kepada PSM Makassar saat berlaga, tapi juga mementingkan keselamatan mereka nih? Ya, jadi begini, mohon maaf. Kalau itu orang kenalnya itu Matuangi itu stadion neraka ya, stadion neraka. Ya, julukannya ya. ya. Itu semua orang harus akui itu. Kan tidak akan inginkan ya. Berikan kesempatan, dan tentu kita juga tidak akan terima. Nah, ya seperti Mas Bintang tadi, kalau melihat rekam jejak teman-teman supporter ya berapa tahun belakangan ini itu semua sudah banyak perubahan, sudah ya yang saya bilang tadi sudah dewasa semua, sudah lebih profesional semua. Ya, kita siap terima kekalahan apabila memang tim kita sedang bermain buruk saat itu. Ya, dengan tanda kutip ya betul-betul permainan tim, bukan dengan non teknis seperti mohon maaf sekali lagi dengan permainan yang kotor, dicurangi atau apa segala. Nah, saya pernah juga berdiskusi dengan teman-teman seluruh supporter di Indonesia, bahkan ada pakar juga di pakar hukum pada saat itu di Kemenpora dan di stadion itu, karena supporter merasa tidak puas. Ya, adanya ketidakpuasan dari teman supporter pada saat timnya kalah. Nah, disinilah sembilan kembali dari tadi kedewasaan kita sebagai supporter. Kedewasaan kita sebagai supporter. Kalau memang tim kita kalah dengan tanda kutip, memang kalah dari segi permainan, saya yakin teman-teman supporter di Makassar itu sudah siap dengan itu. Asal jangan dengan bumbu-bumbu non teknis tadi. Ya, dan inilah yang harus menjadi perhatian buat. Tapi itulah kenyataan, terkadang kita dihadapkan dengan fenomena-fenomena seperti itu. Ya, itulah yang sering memicu kerusuhan dalam stadion. Tapi alhamdulillah selama ini kita sewaktu masih bermain di Matuangi masih ada, dan sekarang di Parepare. Ya, walaupun kita belum pernah kalah ya, tapi kita melihat selama ini teman-teman di Parepare itu supportnya ke tim ini luar biasa. Ya, di Makassar pun alhamdulillah, saya bilang tadi, teman-teman kita, saudara-saudara saya ini sudah dewasa semua, karena mereka sadar, dan ini yang harus kita selalu sampaikan. Dan alhamdulillah saya lihat dari teman-teman leader-leader atau pemimpin-pemimpin supporter yang ada di Makassar itu sudah selalu kan tindakan yang bisa merugikan tim kita. Ya, yang bisa merugikan tim kita. Melempar ke dalam stadion itu merugikan tim kita, denda berapa puluhan juta. Itu masih ringan kalau masih denda materi. Kalau sampai tim kita dihukum dengan tanpa penonton, tim kita dihukum harus bermain di luar, partai usiran di luar kandang, ya, atau hasil terburuk, paling buruk-buruknya kita di degradasi, kita harus turun ke kasta yang lebih rendah lagi, ke Liga 2 atau bahkan ke Liga 3. Nauzubillah misalnya, kita jangan sampai seperti itu. Nah, inilah yang selalu kami sampaikan setiap saat ke teman-teman supporter, bahwa ayolah kita mendukung tim kita dengan fanatisme, tanpa mengurangi fanatisme kita, tanpa mengurangi loyalitas kita, tapi kita tetap menjaga yang namanya profesionalisme, menjaga yang namanya sportivitas, ya, tetap menjaga yang namanya persaudaraan silaturahmi dengan tim-tim supporter tamu yang datang ke away ke kita. Ayo kita welcome buat mereka, teman-teman yang mau datang, supporter luar yang mau datang ke sini. Karena kenapa saya bilang seperti ini? Kita jadi supporter, jangan ego kita sebagai supporter yang besar daripada mendukung tim kita. Ya, kita tidak mau terima teman-teman supporter tamu yang datang ke Makassar, yang datang ke Parepare. Nah, jangan salahkan juga mereka pada saat PSM ke sana, kita juga tidak terima. Bahkan tim kita diteror habis-habisan. Nah, kalau seperti itu kasihan tim kita. Ya, tidak bisa main lepas, tidak bisa main santai. Jadi untuk memenangkan pertandingan itu sangat-sangat tipis. Nah, kalau kita bisa terima tamu, kita juga bisa diterima sebagai tamu. Insya Allah tim kita juga aman mainnya, enak mainnya lepas, santai mainnya, enjoy mainnya. Akhirnya sekarang alhamdulillah PSM main di luar menang seri, kita belum pernah kalah. Dan tekanan-tekanan seperti itu, walaupun mereka dapat tekanan, tapi tidak terlalu berat, tidak terlalu teror dari tuan rumah, juga tidak terlalu bagaimana, tidak sampai ada teror fisik. Ya, seperti itu. Baik, nah, mungkin hanya sebatas saywar ya, hanya mungkin sebatas saywar aja di lapangan, tapi setelah itu semuanya bersaudara.
artinya kita tidak tapi itu sudah terbiasa, Iya. sudah biasalah di dunia sepak bola, di dunia supporter teriakan selama itu tidak ada rasis, tidak ada cacian yang ujaran kebencian seperti itu. Nah, beberapa waktu kemarin juga saya mengamati nih Denguki dan juga beberapa supporter dari tim lain begitu Pak Denguki ya, yang duduk bersama begitu, menggambarkan persaudaraan ya di sana di Jawa begitu ya. Nah, apa sebenarnya yang digagas oleh Denguki saat itu, atau mungkin yang pengen digambarkan bahwa kita sebagai pecinta sepak bola atau supporter tim kita masing-masing berbeda-beda, tapi kita dimanapun main tetap harus saling merangkul begitu. Ya, begini Bung. Saya pernah malah ditanya beberapa teman-teman media, Denguki sebagai supporter apa sih yang Denguki harapkan dari ini semua? Saya bilang kalau dia dari harapan saya sebagai supporter, saya cuma harapan saya cuma ada 2. Ya, karena saya supporter PSM, saya mau lihat PSM saya berprestasi, PSM saya juara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat berharap, saya sangat berangan-angan, saya bermimpi, tapi ini bukan angan-angan belaka, ini bukan cuma mimpi belaka, dan ini bisa jadi kenyataan. Saya berharap, saya bermimpi suatu saat baju biru bisa duduk dengan baju orange, baju biru bisa duduk dengan baju hijau bisa duduk dengan baju kuning dalam satu stadion dengan mendukung tim yang berbeda. Kita bisa duduk sama-sama, kita bisa berdiri sama-sama, kita bisa melompat sama-sama, berteriak sama-sama, mendukung tim kita masing-masing dalam satu stadion. Setelah itu selesai, kita duduk bersama, makan bersama, tidur bersama malah, ya. Seperti itu. Dan itu bisa terjadi, itu bukan mimpi, itu bukan angan-angan, tergantung dari bagaimana niat kita awalnya. Ego kita, kalau kita bisa melepas ego pribadi kita dengan embel-embel fanatisme itu, saya rasa itu bukan mustahil, itu bukan mimpi, kita bisa lakukan kok. Kami dengan Persebaya dulu bagaimana? Alhamdulillah sekarang. Ya, itu satu hal yang signifikan contohnya ya. Rivalitas boleh, tapi jangan sampai PSMS dulu dengan PSM bagaimana? Alhamdulillah saya diterima di Medan. Merah sama hijau bisa duduk sama-sama, merah sama biru bisa duduk sama-sama. Nah, kalau masalah rivalitas sendiri nih, kalau Denguki melihatnya seperti apa? Sudah masih haruskah ada rivalitas seperti itu yang bisa mengorbankan banyak hal yang lebih besar? Atau memang harus dijunjung 90 menit saja tuh rivalitasnya? Sudah. Jadi begini, kalau saya tidak, mohon maaf, kalau saya pribadi saya tidak pernah pakai nama rivalitas lagi ya. Rivalitas itu kan ibarat sebuah persaingan keras persaingan yang harus diselesaikan dengan apapun caranya. Bagi saya itu mohon maaf kalau saya pribadi saya tidak pakai kata rivalitas. Ya, kita di stadion sama-sama mendukung tim kita. Silakan kalian dukung tim kalian, kami dukung tim kami. Ya, setelah selesai itu oke, kita duduk sama-sama. Jadi kalau bagi saya bukan rivalitas sih, ya lebih ke dukungan lah. Ya, kalian support tim kalian. Ya, kemarin di Parepare, mohon maaf kemarin di Parepare teman-teman bonek datang. Ya, kalau kami pikir ego kami, ya kalau kami menganggap Persebaya bonek itu rivalitas kami, ya mohon maaf, kemarin pada saat di Parepare mereka tidak membawa alat drum, alat perkusi mereka sebagai senjata kita sebagai supporter. Ya, mereka datang ke saya dan saya pinjamkan. Mohon maaf, bukan mau cerita tentang kebaikan atau apa, tapi ini sebagai bukti bahwa kami itu ingin kita sama-sama gitu loh mendukung tim kita. Silakan pakai ini untuk dukung tim kalian. Nah, mudah-mudahan virus-virus seperti ini di media sehingga yang dari luar bisa melihat ternyata orang-orang yang selama ini menganggap kami supporter ini anarkis, supporter ini brutal, supporter ini kalau ketemu pasti rusuh, bisa lihat oh ternyata begini loh supporter yang sebenarnya.
Teman-teman bonek datang, kami pasti mohon maaf kita tidak cerita kebaikan lagi saya bilang. Tapi mereka harus tahu begini loh supporter kehidupan kami sebagai supporter. Teman-teman bonek datang, kami siapkan tempat untuk istirahat, disiapkan akomodasi, transportasi. Saling bantu. Nah kalau ya. kami mau menganggap mereka sebagai rivalitas kami, buat apa? Ngapain ya? Untuk apa kami siapkan? Untuk apa kami fasilitasi? Justru kami tutup, nggak boleh masuk gitu Iya. ya. Karena kalian rival kami. Ya seperti itu. Jadi kalau Jadi, saya tidak pakai istilah itu. Tidak ada lagi Mohon seperti maaf. itu. Tidak ada sekat ya. Kita sama-sama Tidak ada mendukung. Mari sekat. silahkan. Kita Ya saudara. bahkan Peking kemarin Persib Bandung Peking Iya. itu bergabung bersama kami, berbaur bersama kami. Merah biru, merah biru, merah biru. Ya, dan ini komunikasi seperti ini yang selalu dibangun oleh Dengmuki kepada para supporter ya, agar lebih dewasa, seperti inilah, kita fair seharusnya. mendukung, Iya. dan sama-sama senang. Kalaupun juga menang kalah itu biasa dan harus diterima dengan Pang Dada ya. Iya, kalau kita tidak siap kalah jangan ikut Jangan sebuah ikut. kompetisi. Tetapi kalau kita juga tidak ada target juara, target menang, jangan ikut turnamen, ikut jangan turnamen ikut juga. kompetisi. Karena itu kita sudah pasti masuk sebuah turnamen, masuk sebuah kompetisi, kita ada target untuk menang. Baik. Tapi kalau kita juga tidak siap kalah, jangan ikut kompetisi. Baik. Oke, Denguki, mungkin pertanyaan apa mungkin kesempatan terakhir statementnya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya para supporter, khususnya para pecinta bola terkait duka sepak bola Indonesia yang terjadi saat ini, apa yang Anda ingin pesankan kepada mereka semua? Baik, saya cuma mau bilang seperti ini, ya. Mari kita jadikan kejadian kemarin sebagai pelajaran yang sangat berharga buat kita semua, ya. Dan kembali saya berharap mudah-mudahan ini yang terakhir. Kita harus bawa ini yang terakhir kalinya terjadi di dunia sepak bola kita. Karena bisa saja dan bukan tidak mungkin ini bisa menimpa seorang Denguki, ini bisa menimpa saudara-saudara kita yang lain, keluarga kita. Ini bisa terjadi pada diri kita sendiri. Untuk itu sekali lagi saya mohon dengan sangat, marilah kita sama-sama dewasa dalam mendukung tim kita, mensupport tim kita. Dan yang terakhir saya ingin meminta kepada semua saudara-saudaraku, ya, ayo luangkan waktu kita, sisihkan waktu kita untuk sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita yang lebih dulu mendahului kita kemarin di tragedi Kanjuruhan, ya. Kita titipkan Al-Fatihah buat almarhum dan almarhumah, dan tentunya kita doakan juga buat keluarga korban diberikan kesabaran, dan kita semua juga mari kita saling menjaga, ya, saling menghargai. Kunci dari itu semua adalah saling menjaga dan saling menghargai. Dan insya Allah saya yakin kalau itu kita bisa pelihara, insya Allah kita semua akan diberikan keselamatan, dan saya yakin juga persepak bola Indonesia pasti akan bangkit lagi, terutama PSM Makassar yang kita sama-sama cintai dan sama-sama banggakan, seperti itu. Baik, terima kasih Denguki untuk kebersamaannya pagi hari ini bersama kami di RRI Makassar. Mudah-mudahan duka ini bisa berbuah manis ke depannya, ya, semuanya bisa berubah jadi lebih baik begitu ya. Dan Amin. mudah-mudahan persepak bolaan kita ini tetap bergeliat, ya. Dan Amin. ini menjadi harapan kita semua. Terima kasih Denguki untuk Terima bersama kasih kita. banyak, ya. Ya, di lain waktu kita Assalamualaikum bisa warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Denguki Nugraha, Panglima Kelompok Supporter PSM Makassar, sudah bersama kita dalam dialog interaktif Lintas Makassar Pagi. Semua sudah terjadi, Indonesia saat ini sudah berduka. Seminggu ini liga dihentikan dulu, dan kita masih menanti bagaimana investigasi, bagaimana kejadian ini nanti di pekan depan ya, seperti apa hasilnya, apakah liga kita bisa berjalan lagi atau mungkin akan ada sanksi-sanksi dari FIFA seperti yang kita perbincangkan. Dan juga kembali pesannya kepada kita semua menjadi supporter yang lebih dewasa, juga penanganan bagaimana manajemen dari penyelenggara, panitia dan sebagainya, dan juga PSSI sebagai penanggung jawab liga ini bisa berbenah ya akan hal ini menjadi kejadian yang terakhir kalinya. Saya
Arfan Yusri mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya akhiri perbincangan kita. Sampai jumpa di lain topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lintas Makassar Pagi. Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu. Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus. Baiklah, akan aku kabulkan. Wah,